Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuni Saralia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi saya yang berjudul Analisis Kasus Dampak Keluarga Broken Home terhadap Perkembangan Emosional Remaja serta Rancangan Intervensi Konseling berdasarkan pendekatan konseling keluarga dan Client Center Therapy. Baik, langsung saja kita ke latar belakang. Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi perkembangan anak. Broken home menyebabkan terganggunya fungsi keluarga. Dampak yang muncul, yang pertama, kecemasan, kedua overthinking, ketiga rendahnya harga diri, keempat kesulitan regulasi emosi, kelima penurunan prestasi akademik. Deskripsi kasus konseli yang saya ambil yaitu siswa kelas 11 SMA, berusia 16 tahun, berinisial R. Latar belakang kasus tersebut, yang pertama, orang tua mengalami konflik berkepanjangan akibat perselingkuhan ayah. Dan yang kedua, pertengkaran terjadi dan disaksikan oleh konseli. Dan yang ketiga, hubungan kedua orang tua semakin renggang. Dampak pada konseli yang terjadi pada dia saat ini yaitu yang pertama, menjadi tertutup dan sering melamun. Konseli cenderung menyimpan perasaan dan masalahnya sendiri karena merasa sulit untuk berbagi dengan orang lain. Akibat konseli lebih banyak melamun dan memikirkan kondisi keluarganya. Kedua, sulit tidur dan sering overthinking. Pikiran tentang konflik orang tua terus mengganggu konseli, terutama saat malam hari. Konseli sering memikirkan berbagai kemungkinan yang buruk akan terjadi sehingga mengalami kesulitan tidur dan merasa lebih secara emosional. Dan yang ketiga, konsentrasi belajar menurun. Masalah keluarga yang terus dipikirkan membuat fokus konseli terhadap kegiatan belajar berkurang. Perhatian konseli lebih banyak tertuju pada konflik yang terjadi di rumah sehingga prestasi akademik berpotensi menurun. Dan yang keempat, mengurangi interaksi dengan teman. Konseli menjadi kurang aktif dalam bergaul karena merasa sedih atau tidak nyaman menceritakan masalah keluarganya. Akibatnya, konseli lebih sering menyendiri dan menjauh dari lingkungan sosialnya. Dan kelima, merasa sedih, marah, dan takut keluarganya berpisah. Konseli mengalami berbagai emosi negatif, berbagai respons terhadap konflik keluarga. Perasaan sedih muncul karena melihat kondisi keluarga yang tidak harmonis. Rasa marah muncul terhadap situasi yang terjadi, dan rasa takut muncul karena adanya kekhawatiran bahwa orang tuanya akan berpisah. Masalah yang dialami. Konseli mengalami tekanan emosional akibat konflik keluarga yang berkepanjangan. Kondisi tersebut menyebabkan kecemasan, gangguan tidur, penurunan konsentrasi belajar, serta berkurangnya interaksi sosial. Konseli juga cenderung memendam perasaan dan merasa bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi dalam keluarganya. Konseli mendapatkan kecemasan yang berlebihan. Konseli sering merasa khawatir terhadap kondisi keluarganya, terutama mengenai kemungkinan perpisahan antara orang tuanya. Kecemasan ini membuat konseli sulit merasa tenang dan selalu memikirkan keadaan di rumah. Gangguan tidur, beban pikiran yang terus-menerus menyebabkan konseli mengalami kesulitan tidur. Konseli sering memikirkan masalah keluarga pada malam hari sehingga waktu istirahat menjadi terganggu dan kondisi fisik menjadi kurang optimal. Penurunan konsentrasi belajar, masalah keluarga yang terus membebani pikiran membuat konseli fokus untuk mengikuti pelajaran atau mengerjakan tugas sekolah. Akibatnya, motivasi belajar dan prestasi akademik dapat mengalami penurunan.
Konseli juga menjadi lebih tertutup dan mengurangi interaksi dengan teman-temannya. Konseli cenderung menyendiri karena masih merasa sedih, malu, dan tidak nyaman membicarakan kondisi keluarganya kepada orang lain. Konseli jarang mengungkapkan perasaan yang dialaminya, sehingga emosi seperti sedih, marah, kecewa, dan takut tersimpan di dalam diri. Jika berlangsung terus-menerus, kondisi ini dapat meningkatkan tekanan psikologis yang dirasakan oleh konseli. Konseli memiliki kecenderungan menyalahkan diri sendiri atau merasa ikut bertanggung jawab terhadap konflik yang terjadi di antara orang tuanya. Padahal permasalahan tersebut merupakan tanggung jawab orang dewasa dan berada di luar kendali konseli. Masalah utama: tekanan emosional akibat konflik keluarga. Gejala yang tampak dari konseli tersebut dan yang dialami oleh konseli, yang pertama itu gejalanya overthinking. Konseli sering memikirkan masalah keluarga secara berlebihan. Dan yang kedua, sulit tidur. Beban pikiran dan perasaan yang dirasakan menyebabkan konseli kesulitan untuk beristirahat dengan baik. Dan yang ketiga, sulit fokus belajar. Masalah keluarga yang terus membebani pikiran membuat konseli sulit untuk berkonsentrasi saat mengikuti pelajaran atau mengerjakan tugas. Dan yang keempat, memendam perasaan. Konseli cenderung menyimpan kesedihan, kemarahan, dan kekhawatiran yang dirasakannya tanpa menceritakan kepada orang lain. Faktor penyebab. Yang pertama, konflik orang tua berkepanjangan. Pertengkaran dan konflik yang terus-menerus terjadi antara orang tua menjadi faktor utama yang memengaruhi kondisi psikologis konseli. Ini menimbulkan tekanan emosional, kecemasan, dan ketidaknyamanan karena konseli harus menyaksikan konflik yang terjadi dalam keluarganya. 2. Hilangnya rasa aman di rumah. Rumah yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan memberikan perlindungan tidak lagi dirasakan oleh konseli. Ketegangan dan pertengkaran yang sering terjadi membuat konseli merasa tidak tenang, khawatir, dan takut terhadap kondisi keluarganya. Dan yang ketiga, komunikasi keluarga tidak sehat. Pola komunikasi dalam keluarga yang dipenuhi pertengkaran, saling menyalahkan atau kurangnya keterbukaan menyebabkan hubungan antar anggota keluarga menjadi kurang harmonis. Akibatnya, kebutuhan emosional konseli tidak terpenuhi dengan baik dan masalah keluarga menjadi semakin sulit diselesaikan. Dan yang keempat, konseli memendam emosi. Konseli cenderung menyimpan perasaan sedih, marah, kecewa, dan takut tanpa mengungkapkan kepada orang lain. Kebiasaan memendam emosi membuat tekanan psikologis semakin meningkat dan dapat menimbulkan berbagai masalah seperti overthinking, kecemasan, gangguan tidur, dan kesulitan berkonsentrasi. Masalah yang dialami konseli disebabkan oleh konflik orang tua yang berkepanjangan, hilangnya rasa aman dalam keluarga, komunikasi keluarga yang tidak sehat, serta kecenderungan konseli memendam emosi. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan berkontribusi terhadap munculnya tekanan emosional yang dialami oleh konseli. Konseling keluarga, hubungan dan komunikasi antara keluarga. Tujuan konseling yang pertama, memperbaiki komunikasi. Konseling bertujuan membantu anggota keluarga menyampaikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan mereka secara terbuka, serta saling mendengarkan dengan baik. Komunikasi yang efektif dapat mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan pemahaman antara anggota keluarganya. Yang kedua, mengurangi konflik. Dalam sesi konseling, membantu keluarga mengidentifikasi penyebab konflik dan mencari cara menyelesaikan yang lebih konstruktif. Dengan demikian, frekuensi pertengkaran dapat berkurang dan suasana keluarga menjadi lebih harmonis. Dan yang ketiga, meningkatkan dukungan keluarga. Konseling bertujuan untuk memperkuat dukungan emosional
antar anggota keluarga. Setiap anggota keluarga didorong untuk saling memberikan perhatian, empati, dan bantuan, sehingga tercipta lingkungan keluarga yang lebih aman, nyaman, dan mendukung perkembangan konseli. Perbandingan pendekatan client center dan pendekatan konseling keluarga. Pendekatan client center terapi berfokus pada individu. Pendekatan ini berfokus pada perasaan, pikiran, dan pengalaman yang dialami oleh konseli. Konselor membantu konseli memahami dirinya sendiri serta menemukan solusi dari dalam dirinya melalui hubungan yang hangat dan penuh empati. Dalam konseling keluarga, yang perbedaannya adalah dengan client center terapi, yaitu fokus pada keluarga saja. Pendekatan ini melihat bahwa masalah individu tidak terlepas dari kondisi keluarga. Oleh karena itu, konseling difokuskan pada interaksi, komunikasi, hubungan antara anggota keluarga sebagai satu kesatuan sistem. Tujuan utama dari client center terapi mengelola emosi. Konseling membantu konseli mengenali, menerima, dan mengelola emosi seperti sedih, marah, cemas, dan takut yang muncul akibat konflik keluarga sehingga kondisi emosional menjadi lebih stabil. Konseling keluarga memperbaiki hubungan. Konseling bertujuan memperbaiki hubungan antara anggota keluarga melalui komunikasi lebih terbuka, saling memahami, dan mengurangi kesalahpahaman yang terjadi yang mengakibatkan sumber konflik. Hasil yang diharapkan oleh client center terapi meningkatkan penerimaan diri. Konseli diharapkan mampu menerima dirinya, memahami bahwa dirinya bukan penyebab konflik keluarga, serta memiliki kepercayaan diri yang lebih baik dalam menghadapi masalah. Dalam konseling keluarga mengatasi akar masalah. Konseling berupaya menemukan dan menyelesaikan sumber utama konflik dalam konseling keluarga. Masalah tidak hanya diatasi dari gejalanya, tetapi juga dari penyebab yang mendasarinya. Jadi, pendekatan client center lebih menekankan pada pemulihan kondisi psikologis dan emosional konseli sebagai individu, sedangkan konseling keluarga berfokus pada perbaikan hubungan serta dinamika keluarga yang menjadi sumber permasalahan. Namun, kedua pendekatan saling melengkapi dalam membantu konseli mengatasi dampak konflik keluarga secara menyeluruh. Tujuan konseling yang pertama itu mengenali emosi. Konseling bertujuan membantu konseli mengenali dan memahami berbagai emosi yang dirasakan, seperti sedih, marah, kecewa, takut, dan cemas. Dengan mengenali emosinya, konseli dapat lebih mudah mengelola perasaan tersebut secara sehat dan tepat. Yang kedua, mengurangi kecemasan. Dalam sesi konseling, membantu konseli mengatasi pikiran negatif dan kekhawatiran yang berlebihan terkait konflik keluarga. Melalui proses konseling, konseli diharapkan dapat merasa lebih tenang, mampu menghadapi masalah dengan baik, dan mengurangi tingkat kecemasan yang dialami. Dan yang ketiga, meningkatkan penerimaan diri. Konseling bertujuan membantu konseli menerima dirinya secara positif, memahami bahwa dirinya bukan penyebab konflik keluarga, serta menghargai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri konseli. Dan yang keempat, memperbaiki hubungan sosial. Konseling membantu konseli kembali membangun interaksi yang positif dengan teman dan lingkungan sekitar. Kondisi didorong untuk lebih terbuka, aktif berkomunikasi, dan tidak menarik diri dari hubungan sosial yang dapat menjadi sumber dukungan emosional. Dan yang kelima, meningkatkan komunikasi keluarga. Konseling bertujuan membantu anggota keluarga membangun komunikasi yang lebih terbuka, jujur, dan saling menghargai. Komunikasi yang baik dapat mengurangi kesalahpahaman, mempererat hubungan keluarga, dan menciptakan suasana yang lebih harmonis. Tujuan konseling adalah membantu konseli mengelola emosi dan kecemasan, meningkatkan penerimaan diri, dan memperbaiki hubungan sosial, serta mendorong terciptanya komunikasi keluarga yang lebih sehat,
sehingga kesejahteraan psikologis konseli dapat meningkat. Lalu, teknik dalam sesi konseling. Yang pertama, attending. Attending adalah teknik memberikan perhatian penuh kepada konseli melalui kontak mata, bahasa tubuh yang positif, dan sikap mendengarkan secara aktif. Teknik ini bertujuan membuat konseli merasa dihargai, diterima, dan nyaman untuk menceritakan permasalahannya. Dan yang kedua, open question, pertanyaan terbuka. Teknik ini menggunakan pertanyaan yang memungkinkan konseli memberikan jawaban secara luas dan mendalam. Tujuannya adalah membantu konseli mengeksplorasi perasaan, pikiran, dan pengalaman yang berkaitan dengan masalah yang dialaminya. Dan yang ketiga, refleksi perasaan. Refleksi perasaan dilakukan dengan mengungkapkan kembali emosi yang dirasakan konseli berdasarkan cerita yang disampaikan. Teknik ini membantu konseli lebih menyadari perasaannya serta merasa dipahami oleh konselor. Dan yang keempat, empati adalah kemampuan konselor untuk memahami dan merasakan apa yang dialami oleh konseli dari sudut pandang konseli. Dengan empati, konseli merasa diterima tanpa dihakimi, sehingga hubungan konseling menjadi lebih hangat dan mendukung. Dan yang kelima, reframing. Reframing adalah teknik membantu konseli melihat suatu masalah dari sudut yang lebih positif atau realistis. Dalam kasus ini, konseli dibantu memahami dirinya bukan penyebab konflik orang tua dan tidak ada tanggung jawab atas masalah yang terjadi dalam keluarga. Dan yang keenam, psychoeducation keluarga. Psychoeducation keluarga merupakan pemberian informasi dan pemahaman kepada anggota keluarga mengenai dampak konflik keluarga terhadap kondisi psikologis konseli. Tujuannya agar keluarga lebih memahami kebutuhan emosional konseli dan dapat memberikan dukungan yang lebih baik untuk proses pemulihan dan perkembangan konseli. Jadi, teknik editing, open question, refleksi perasaan, empati reframing, dan psychoeducation keluarga digunakan untuk membantu konseli mengungkapkan perasaan, memahami emosinya, mengurangi kecemasan, serta meningkatkan dukungan dan komunikasi dalam keluarga sehingga masalah yang dialami dapat ditangani secara lebih efektif. Tahapan konseling. Yang pertama, membangun hubungan atau rapport building. Tahap awal konseling yang bertujuan menciptakan hubungan yang hangat, nyaman, dan penuh kepercayaan antara konselor dan konseli. Pada tahap ini, konselor menunjukkan sikap empati, penerimaan, dan perhatian agar konseli merasa aman untuk menceritakan masalahnya. Dan yang kedua, menggali masalah atau assessment exploration. Pada tahap ini, konselor mengumpulkan informasi mengenai permasalahan yang dialami konseli. Konselor membantu konseli mengungkapkan pikiran, perasaan, pengalaman, dan serta faktor-faktor yang menyebabkan munculnya masalah sehingga akar permasalahan dapat dipahami dengan jelas. Dan yang ketiga, menentukan tujuan konseling. Setelah masalah teridentifikasi, konselor dan konseli bersama-sama menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Dalam kasus ini, tujuan konseling dapat berupa mengurangi kecemasan, membantu konseli mengelola emosi, meningkatkan penerimaan diri, dan memperbaiki komunikasi keluarga. Dan yang keempat, intervensi. Tahap ini merupakan proses pemberian bantuan melalui berbagai teknik konseling seperti attending, open question, refleksi perasaan, empati, reframing, dan psychoeducation keluarga. Intervensi dilakukan untuk membantu konseli menemukan solusi, mengubah cara pandang kurang tepat, dan mengembangkan kemampuan menghadapi masalah. Dan yang kelima, evaluasi. Pada tahap evaluasi, konselor menilai perkembangan yang lebih dicapai. Dan selama proses konseling, konselor melihat apakah tujuan konseling mulai tercapai seperti berkurangnya kecemasan, meningkatnya kemampuan mengelola emosi, atau membaiknya hubungan sosial dan keluarga. Dan yang keenam, tindak lanjut. Tahap akhir dilakukan untuk memastikan perubahan positif yang telah dicapai dapat dipertahankan oleh konseli. Konselor memberikan dukungan lanjutan, memantau perkembangan konseli, dan membantu mengatasi hambatan yang mungkin muncul setelah proses konseling selesai.
Tahapan konseling dimulai dari membangun hubungan yang baik dengan konseli, menggali masalah secara mendalam, menentukan tujuan yang ingin dicapai, melakukan intervensi, mengevaluasi hasil konseling, dan diakhiri dengan tindak lanjut untuk memastikan perkembangan konseli berjalan secara lancar dan berkelanjutan. Evaluasi keberhasilan konseling yang pertama yaitu konseling lebih terbuka. Keberhasilan konseling terlihat dari kemampuan konseling untuk lebih terbuka dalam mengungkapkan pikiran, perasaan, dan masalah yang dialaminya. Konseling tidak lagi memendam emosi sendiri dan mulai berani berbagi cerita kepada orang yang dipercaya. Dan kedua, kecemasan berkurang. Konseling menunjukkan penurunan tingkat kecemasan yang sebelumnya muncul akibat konflik keluarga. Konseling menjadi lebih tenang, tidak terlalu khawatir terhadap kondisi keluarganya, serta mampu mengelola pikiran negatif lebih baik. Dan yang ketiga, fokus belajar meningkat. Setelah kondisi emosional membaik, konseling dapat lebih berkonsentrasi dan saat mengikuti pelajaran dan mengerjakan tugas sekolah, perhatian konseling tidak lagi sepenuhnya terpusat pada masalah keluarga, sehingga proses belajar menjadi lebih optimal. Dan yang keempat, hubungan sosial membaik. Konseling memulai kembali berinteraksi dengan teman dan lingkungan sekitarnya. Konseling menjadi lebih aktif dalam lingkungan sosial, tidak lagi menarik diri serta mampu membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Dan yang kelima, komunikasi keluarga lebih sehat. Terjadi peningkatan kualitas komunikasi dalam keluarga. Anggota keluarga lebih mampu menyampaikan perasaan dan pendapat secara terbuka, saling mendengarkan, serta mengurangi pola komunikasi yang memicu konflik sehingga suasana keluarga menjadi lebih harmonis. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis kasus remaja yang berasal dari keluarga yang broken home, dapat mengalami berbagai masalah emosional seperti kecemasan, overthinking, kesedihan, kesulitan berkonsentrasi, dan penarikan diri dari lingkungan sosial akibat konflik keluarga yang berkepanjangan. Pendekatan client-centered therapy membantu konseling memahami, menerima, dan mengekspresikan emosinya secara lebih sehat melalui hubungan yang empati dan suportif. Sementara itu, konseling keluarga membantu mengidentifikasi serta memperbaiki dinamika keluarga yang menjadi sumber permasalahan. Oleh karena itu, penggunaan kedua pendekatan secara terpadu dinilai efektif dalam membantu konseling meningkatkan regulasi emosi, penerimaan diri, hubungan sosial, serta menciptakan komunikasi keluarga yang lebih sehat dan mendukung perkembangan remaja secara optimal. Baik, sekian dari hasil materi saya dari kasus yang saya analisis. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangannya. Saya undur diri dan terima kasih.